Alhamdulillah saya dapat surat dari Ketua DKM, ucapan terima kasih atas partisipasi Anda ikut memberikan khutbah Jumat. Wassalamualaikum, terima kasih, alias dipecat. Ternyata pertanyaannya begini, Anda ini khutbah atau pidato? Oh, masa khutbah juga Anda perbankan? Khutbah kan bab takwa, itu surga, ganjaran, pahala, neraka, kan itu bahasa bukan perbankan. Ya akhirnya saya jawab, Pak Kiai, tadi pertanyaan khutbah atau pidato. Saya bilang kalau khutbah itu bahasa Arab, kalau pidato itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baca. Terus saya nggak pergi, udah gitu aja. Ya, jadi yang mereka itu pencong menjaga sakralisasi masjid sampai habis sholat dikunci, ya kan? Tidak boleh bicara urusan dunia, nanti amalnya 40 tahun nggak diterima. Itu kan mengkerdilkan masjid sebagai tempat pertemuan banyak. Ini mau dicatat ya, ini yang mengatakan Syed Qutb. Dulu saya mengatakan begitu, saya banyak diprotes. Sekarang saya buktikan nih, Syed Qutb mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk halaman 758. Alinea pertama, alinea terakhir, kedua sebelum terakhir. Walaqad kana itu ya. Walaqad kana al-masjidu huwa nadwatul jama'atil muslimah. Masjid pada zaman itu, abad ke-7, di masa Nabi masih hidup, adalah merupakan gedung serbaguna, nadwah. Itu gedung serbaguna, tempat berkumpulnya banyak orang di situ, balai pertemuan lah. Jadi jangan kita memahami masjid seperti sekarang yang hanya untuk sholat saja, tidak. Masjid di zaman Nabi itu adalah nadwah. Ini yang mengatakan Syed Qutb ini. Ya, jadi yang mereka itu pencong menjaga sakralisasi masjid sampai habis sholat dikunci, ya kan? Tidak boleh bicara urusan dunia, nanti amalnya 40 tahun nggak diterima. Itu kan mengkerdilkan masjid sebagai tempat pertemuan banyak. Ini mau dicatat ya, ini yang mengatakan Syed Qutb. Dulu saya mengatakan begitu, saya banyak diprotes. Sekarang saya buktikan nih, Syed Qutb mengatakan, ya, masa rapat karang taruna di masjid, masa? itu satu. Talaqa fihi wa tatajamma'u lis-salat. Di situ mereka bertemu, mereka berkumpul untuk melakukan salat. Wali syu'unil hayat, dan juga membicarakan urusan kehidupan, ya, tentang kesehatan, kebersihan, pendidikan dan sebagainya. Nabi juga latihan perangnya di masjid. Nabi juga mendidik sahabatnya di masjid. Nabi juga mendamaikan orang bertengkar di masjid. Nabi juga mengobati orang sakit di masjid. Namanya apa itu? Makanya saya taruh di masjid itu namanya gedung serbaguna, bukan masjid. Habis nanti kalau masjid kan nanti anak perempuan yang haid nggak boleh masuk. Padahal di situ mereka belajar. Ya udah. Yeah. Tapi jangan dikasih pengimaman ya. Gitu. Tapi di dirinya tulis apa? Simbol-simbol masjid itu apa? Yeah. Kaligrafi itu ya itu. Nah, kalah-kalah saya aja tuh mah. Wa kana al-mujtama'u al-muslimu kulluhu mujtami'an maftuhan. Dan ketika itu masyarakat Islam ya berkumpul di situ dan terbuka, ya, berbicara. Tu'radu ya muskilatuhu, persoalan mereka, masalah mereka, muskilah mereka dibicarakan di situ, di gedung pertemuan itu. Allati laysat bi asraril qiyadah
fil ma'arik, selain masalah rahasia strategi pimpinan dalam strategi perang ya tidak dibicarakan, itu mah yang sifatnya umum lah masyarakat gitu. Wa ghairiha dan sebagainya. Wallati laisat bimasaila syakhsiyatin, dan juga yang bukan merupakan persoalan personal pribadi ya, tentu tidak dibicarakan di forum umum, tapi masjid itu membicarakan persoalan kehidupan bersama, kebersihan, kesehatan, pendidikan, keamanan dan sebagainya. Kalau pribadi ya nanti bicaranya secara privat ya, menghadap Nabi langsung ya, menanyakan masalah pribadi, masalah seksual, masalah itu pribadi. Kalau masalah umum ya dibicarakan di masjid seperti itu. Bimasaila saksiyatin bahtah la yuhibbu ashabuha antalukaha al-alsun, dimana yang punya masalah tidak ingin yang sampai nanti menjadi pembicaraan orang banyak lah, jadi bahan gosipan. Aradan aman sebagai satu pemaparan umum. Wa kana hadzal mujtama' al-maftuh min thamma mujtama'an nadhifan, masyarakat yang terbuka, masyarakat yang punya open policy kalau sekarang mah ya, keterbukaan itu merupakan masyarakat yang bersih ya, nadhif, talqal hawa, udaranya segar, la yatajannabuhu liyubayyita min warai dhahrihi, ya terbuka, tidak ada desas-desus di belakang ya kan, nggak ngopek, nggak ada buntutnya, artinya terbuka semuanya, diselesaikan di depan bersama-sama, tidak berbicara di belakang ya, yang membuat opini-opini yang berbeda. Kalau sekarang illal ladzina yata'amaruna alaih, kecuali yang mereka berkumpul terpisah berbicara tersendiri, itu adalah orang-orang yang melakukan konspirasi. Ta'amur itu konspirasi, muamarah itu kalau bahasa Malaysia namanya runding-runding jahat. Konspirasi, runding jahat, kitanya ya udah konspirasi kita aja. Au ala mabda'in min mabadihi, atau juga mereka mengadakan kumpulan tersendiri membahas prinsip-prinsip, punya visi dan misi sendiri ya. Mustami'atan minal munafiqina ghaliban, umumnya itu para orang-orang yang munafik. Wa kadzalika iqtaranat an-najwa bil munafiqin fi mu'dham mawadi', dan biasanya perkumpulan rahasia atau organisasi di bawah tanah itu biasanya yang mengelola orang-orang munafik ya. Nah itulah makanya sejarahnya, inilah makanya dalam fikih Islam yang kita pelajari, di satu desa tidak boleh ada dua masjid karena masalahnya politis. Masa rapat dua tempat, sedangkan itu punya misi yang sama. Satu, kedua juga demografi masih sangat sederhana. Nah sekarang hukum itu mau diterapkan ya, ngapain persoalannya. Ini mumpung ingat ya, ingat masjid sekali lagi. Jadi ini kasusnya di Indramayu ini sering sekali ada orang bikin masjid, MUI-nya menyatakan tidak boleh karena dalam satu desa, padahal masjid yang ada sudah nggak muat dan juga jaraknya jauh, tetap nggak bisa, kan aneh. Kemudian juga mau menghukumi juga masjid-masjid di sekolah-sekolah juga nggak boleh buat sholat Jumat karena di fikihnya harus muatin tinggal di situ penduduk, quorumnya 40 orang, sedangkan sekolah kan bukan tempat tinggal. Ya nggak bisa dong. Masjid sekarang di sekolah itu bukan untuk melakukan ibadah sholat yang seperti di fikih, bukan. Ini sedang melatih anak-anak didik kita suruh melakukan sholat. Kenapa dilarang? Di kota-kota besar nggak boleh masjid ada dua, memang diperbesar. Karena ini bangunannya sudah 20 tingkat, mau dibongkar gitu. Lahannya nggak ada lagi.
Ya makanya boleh saja berhadapan masjid, nggak ada masalah. Kan di sana sampai sekarang juga banyak di kota-kota besar masjidnya itu ya berdampingan, nggak masalah. Nah, itu. Jadi artinya konsep kemasjidan itu sudah bergeser dari pada zaman Nabi dengan sekarang. Karena sudah berbeda masalahnya. Sebab yang dikhawatirkan adalah nanti terjadi pemecahan kelompok ya, karena menjadi mempersulit. Dulu demokrasinya bukan seperti ini. Kalau sekarang ya nggak bisa dong orang satu profesi membuat ormas, nggak bisa. Itu udah melawan demokrasi. Karena demokrasi karena dalam pikiran kita adalah hak bagi setiap warga untuk berkumpul, untuk berekspresi, untuk menyampaikan pendapat. Namanya partai-partai itu najwa. Jadi bukan berarti Islam diktator, memang kondisi seperti itu. Ya kalau sekarang nggak boleh dong ada organisasi masyarakat yang disebut profesi namanya PGRI dilarang, itu nggak boleh. Nanti Poktani kagak Poktan ya kan, mau apa lagi ya perbunuh ya nggak bisa. Ya kan demokrasi pada zaman itu memang tidak boleh begini. Jadi harus bersatu di dalam wadahnya ada masjid, silakan dijalankan bersama, kan begitu. Makanya kan sholatnya dipersingkat 2 rakaat, tapi setelah sholat kan dikasih pengarahan dulu. Ya, khutbah pertama namanya itu menyampaikan laporan pembangunan minggu yang lalu. Pidato yang kedua yaitu juga menyampaikan program minggu depan. Jadi setiap minggu dievaluasi. Nah, sekarang khutbah Jumat tidak pernah masalah pembangunan. Usikum wa iyaya. Khutbah lagi usikum. Nah, saya mau cerita lagi deh. Buang kesel aja nih ini. Saya namanya diminta untuk khutbah di Masjid Al-A'zam Tulungagung dah. Nggak usah disembunyikan, udah tahu semua. Awalnya saya nggak mau, karena saya tidak mau merebut porsi orang lain. Ngimami sholat saya nggak mau, ngimami tahlil saya nggak mau, ngimami sholat jenazah nggak mau. Ya jadi khotib nggak mau, karena itu jatah kamu, sudah saya makmum saja lah. Saya pahamkan, saya kan ahli sosiologi juga. Karena mereka memaksa boleh deh. Tetapi Pak Afkar, saya kasih kotak di depan masjid itu, kotak pertanyaan. Nanti pertanyaan itu saya ambil hari ya Senin Selasa gitu, saya ambil ada berapa surat, saya baca, saya jawab untuk khutbah Jumat yang depan. Sehingga selama khutbah di situ isinya Pak membicarakan tentang hukum bank konvensional, tentang hukum poligami, tentang hukumnya hubungan perbankan, masalah pencangkukan organ tubuh manusia dengan organ binatang. Ya begitulah pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kontemporer. Pernah 5 kali saya khutbah semacam itu dengan tidak meninggalkan syarat rukun, syahadat, sholawat, segala macam, enggak. Hanya materinya semacam itu. Nah setelah 5 kali khutbah, monggo-monggo, alhamdulillah saya dapat surat dari Ketua DKM, ucapan terima kasih atas partisipasi Anda ikut memberikan khutbah Jumat. Wassalamualaikum, terima kasih, alias dipecat. Ternyata pertanyaannya begini, Anda ini khutbah atau pidato? Oh, masa khutbah juga Anda perbankan? Khutbah kan bab takwa. Itu surga, ganjaran, pahala, neraka, kan itu bahasanya, bukan perbankan. Ya akhirnya saya jawab, Pak Kiai, tadi pertanyaan khutbah atau pidato. Saya bilang kalau khutbah itu bahasa Arab, kalau pidato itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang bacot. Terus saya nggak pergi, udah gitu aja. Terus saya, ya artinya bahwa ibadah sholat itu dianggapnya ibadah mahdoh. Ini yang melakukan distorsi ibadah menjadi ibadah mahdoh dari mahdoh. Ibadah ya ibadah. Yang membedakan bukan mahdoh dan bukan mahdoh, yang membedakan majikanmu siapa. Kalau majikan adalah Tuhan, semuanya ibadah. Itu ada persoalan. Setuju nggak? Gitu. Iya, ini perlu dirubah pemikiran ya.
Iya, jadi apapun ibadah, apa adalah partai politik, apakah jadi dosen, apakah jadi kubu, jadi itu semuanya ibadah kalau majikannya Allah mah. Itu artinya yang benar-benar dibuktikan bahwa Anda bekerja untuk kesejahteraan umat. Selesai kan? Itu aja persoalannya. Nah, itulah yang jadi persoalan, perbedaan situasi kondisi, jangan salah paham bahwa larangan perkumpulan di sini artinya menghindari adanya perpecahan-perpecahan umat. Karena suasana demokrasi sudah berbeda. Sebetulnya mah gagasan-gagasan awal demokratisasi umat itu sudah dimulai. Nabi tidak pernah menetapkan suksesi. Nabi tidak pernah membatasi bentuk pemerintahan. Apakah kerajaan, apakah kesultanan, apakah republik, enggak ada kok. Terserah, silahkan dibicarakan bersama. Makanya ketika meninggal, kan tidak ada suksesi yang dipastikan. Silahkan dipisahkan. Itu kan mulai demokrasi. Pemimpin yang dipilih itu baru terjadi. Nah, tetapi ketika itu peradaban Arabnya belum siap. Jadi hanya baru 4 kali Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu juga matinya terbantai semua nih. Akhirnya kembali kepada kerajaan lagi zaman Bani Muawiyah. Iya kan? Udah. Setelah itu lalu Abbasiyah, lalu akhirnya Cordoba sampai Fatimiyah sampai sekarang ini. Sampai hancur lebur ketika diserang oleh Genghis Khan oleh Holako tahun abad ke-11 itu. Sudah habis. Sampai sekarang masih nyungsupnya ini. Belum bangkit lagi. Itulah. Karena belum siap. Jadi bukan agama Islamnya turunnya terlalu dini ya. Tapi bangsa Arabnya belum siap untuk mengimplementasikan pemikiran-pemikiran demokrasi mengarah kepada kesetaraan dan sebagainya. Ya sampai sekarang juga Fakta Madinah juga masih banyak yang tidak percaya kok. Gimana lagi? Iya. Jadi ya sebetulnya kembali lagi bahwa Fakta Madinah itu sama seperti kita bikin negara Indonesia. Dasarnya Pancasila. Itu konsensus anak bangsa. Nabi Muhammad bikin negara di Madinah. Itu juga berdasarkan konsensus antar agama yang ada, Yahudi, Nasrani, Majusi, segalanya ada, tanda tangan semuanya setuju, kita bersama. Nah, sejak mulainya bergeser karena setelah pemilihan Sayyidina Umar, orang Yahudi diusirin semua. Alasannya iya, karena bikin ulah terus mereka itu persoalannya. Jadi kita mesti tidak buka aja sejarah tuh, macam itu. Jadi jangan menyalahkan Islamnya ya masih. Kalau menyalahkan Islamnya, lakukannya gitu ya, itu risikonya tinggi. Tapi kalau menyalahkan orang Arab kan nggak murtad nggak kan? Kalau saya menyalahkan orang Arab murtad nggak? Enggak loh, gitu aja. Risikonya, wis paham. Hati-hati ngomong. Oke lah, begitu kira-kira. Oke, fahadihi haqiqatun tanfa'una. Inilah suatu realita ya yang betul-betul bisa kita manfaatkan lah begitu. Fal mujtama'ul muslim yajibu an yakuna bari'an min hadhihi dhahirah. Masyarakat Islam harus dibersihkan dari fenomena seperti ini. Wa an yarja'a afraduhu ilaih, dan harus semua pribadi Muslim harus kembali kepada ajaran asalnya. Ya. Wa ila qiyadatihim al-amah, dan kepada pimpinan umum, ya, Kanjeng Nabi dan para petingginya. Bima yakhturu lahum, apa yang bahaya bagi mereka, minal khawatiri, dari berbagai macam persoalan, au bima yu'radu lahum min khitatin, atau juga apa saja yang mereka hadapi berupa rencana-rencana, wattijahat, dan juga aliran-aliran, au muskilatin, atau juga berbagai persoalan-persoalan. Wan nasul Qur'ani huna yastathni naw'an minan nujwa. Nah, dalam nas Al-Qur'an di sini dikecualikan ada satu bentuk perkumpulan yang diperbolehkan.
Jadi tidak seluruh perkumpulan dilarang, tapi ada perkumpulan yang diperbolehkan sebagai pengecualian. Itu apa? Huwa fil haqiqati laisa minha. Perkumpulan yang diperbolehkan itu bukan najwa, bukan perkumpulan orang-orang munafik. Ya. Wa in kana lahu syakluha, tetapi bentuknya sama. Adanya ormas gitu. Ada ketuanya, katanya bendaharanya gitu kayak di sini tuh. Ya, perkumpulan ormas organisasi masyarakat. Sesuai dengan firman Tuhannya, illa man amara bisadaqatin, kecuali perkumpulan itu menggalakkan orang untuk bersedekah. Ya. Au ma'rufin, atau berbuat kebajikan. Au islahin bainan nas, atau mendamaikan manusia. Jadi misi perdamaian, misi kebajikan, kebaikan itu boleh. Ya, kalau sekarang kan ada Rotary Club, ada Lions Club, ada koperasi, ada, itu boleh, itu sifatnya. Tapi yang sifatnya politis nggak boleh, karena jangan itu. Jadi kita kaji secara antropologis lagi bahwa kondisinya sangat itu masih sederhana. Begini, ada sekalian, ini kalau kita bisa ada demokrasi dalam Islam, ya gimana? Ya berubah ya, saya nggak bisa ngomong demokrasi dalam Islam. Ya gimana? Zaman dulu. Tidak seperti sekarang. Dulu mah eksekutif, legislatif, yudikatif bisa tangan satu orang. Raja diktator. Nggak ada undang-undang dasar, nggak ada peraturan, nggak ada perpu. Pokoknya Namrud, Fir'aun, apa yang keluar dari mulutnya itu hukum. Iya. Kalau sekarang kan tidak. Orang berbuat jahat, yang nangkap polisi. Ya, diproses sampai statusnya tertuduh atau tersangka. Setelah itu disilibakan kepada kejaksaan. Ya, ditentukan pasalnya berapa, ayatnya berapa, tindakannya apa, hukumannya apa. Setelah itu diputuskan di pengadilan menguji kebenaran tuduhan ini. Ada pembelaan, ada pengacara, ada advokat, ada penasihat sebagainya. Dulu mah nggak ada. Di Kelincan dulu seperti ini. Ya pokoknya raja bunuh, ya bunuh. Tukang sihir yang pada masuk Islam dia bunuh. Potong, jadi potong tangannya, kakinya potong kakinya, selesai, nggak ada urusan. Zaman dulu Nabi Muhammad yang pertama-tama memulai menggunakan adanya legislatif itu pada hukum, tapi tetap masih dalam kendali Kanjeng Nabi. Itu kan. Jadi makanya kan saya akan mengatakan, jadi gini, orang kalau punya salah sekarang nih, kalau lihat polisi jaga jarak, lihat pengacara, lihat jaksa meriang, belum rumahnya meremang. Kalau sedang ketemu sama hakim, cari akal, cari alibi gitu. Nah seperti itulah kira-kira. Jadi ini kan peradaban kita sudah pada puncak peradaban. Ya, cuman saya ada ide satu lagi sesungguhnya. Kalau betul-betul trias politika, nanti pemilihan umumnya itu ada 3, memilih eksekutif, memilih rakyat langsung, legislatif, rakyat milih langsung nih yudikatif. Ya, 3 lembaga ini betul-betul independen. Tapi kalau yudikatif diangkat oleh legislatif, eksekutif berarti hanya 2 dong. Catat aja. Iya kan? Jadi milih presiden, hakim agung, sama DPR. Milih presiden mengangkat menteri-menterinya, hakim agung mengangkat masuk polisi, cak sebagainya, yang DPR seperti itu. Betul-betul 3 tidak bisa saling jatuh menjatuhkan. Itu mungkin lebih istimewa lagi, barangkali. Ini mah lagi pikiran ngaso aja nih mah. Iya kan? Gitu. Jadi ya seperti itu dia. Ini kan cukup berkembang. Jadi artinya bahwa itulah, kalau bicara hukum nggak sosial lagi. Oke, kita lanjut aja deh. Jadi organisasi masyarakat, ormas-ormas masyarakat yang sifatnya menyebar kebajikan, pertolongan, menyantuni anak yatim, ada lagi jam'iyah,
jamiah mayat ada lagi sekarang. Jadi di kampung itu ada jamiah mayat, jamiah kematian. Jadi nabung gitu, anggota itu nanti untuk membantu mayat yang tidak punya biaya beli kafannya, itu kan bagus, itu pasti diizinkan. Tapi kalau perhimpunan sifatnya ideologi dan ini ya nggak boleh dong. Itu mesti. Jadi kebijakan semacam itu juga setiap zaman akan berubah lah, sangat kondisional sekali. Illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Dah segitu aja deh. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Anda telah menonton video ini hingga usai. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda dan menjadikan Anda lebih baik dari hari kemarin. Amin. Dan terima kasih. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati.